Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi daurah usul riwayat Syu'bah an Asim jalur Syatibiyah. Bersama kami Rumah Quran Khadijah. Sahabat Al-Quran, sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Asim atau qiraah Asim memiliki dua perawi, yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Namun antara Imam Syu'bah dan Imam Hafs memiliki beberapa perbedaan bacaan Al-Quran. Insyaallah letak-letak perbedaannya akan kita bahas di dalam daurah ini. Sebelum melihat perbedaan-perbedaan bacaan, kita perlu kenali dulu nama-nama imam qiraah. Yang pertama, Imam Nafi', perawinya Imam Qalun dan Imam Warash. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir, perawinya Imam Al-Bazzi dan Imam Qunbul. Yang ketiga, Imam Abu Amr, perawinya Imam Al-Duri dan As-Susi. Yang keempat, Imam Abu Amir, perawinya Imam Hisham dan Ibnu Zakhwan. Yang kelima, Imam Asim, perawinya Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Berikutnya Imam Hamzah, perawinya Imam Khalaf dan Khalad. Yang ketujuh, Imam Kisai, perawinya Imam Abu Harith dan Al-Duri. Yang kedelapan, Imam Abu Ja'far, perawinya Imam Ibnu Wardan dan Imam Ibnu Jammaz. Yang sembilan, Imam Ya'qub, perawinya Imam Ruwais dan Rawh. Yang kesepuluh, Imam Khalaf, perawinya Ishaq dan Idris. Imam Khalaf juga seorang perawi, yaitu perawi Imam Hamzah. Berikutnya perlu kita ketahui biografi dari Imam Asim. Nama beliau Asim bin Abi An-Najud, wafat sekitar tahun 127, ada yang mengatakan 129 Hijriah. Wallahu a'lam. Panggilan atau kunyah beliau Abu Bakar. Beliau merupakan salah satu syekh qurra di kota Kufah. Bahkan mayoritas sanad diakhiri dengan nama beliau. Guru-guru beliau ada Zir bin Hubaish, Abu Amr Sa'ad bin Iyash Asy-Syaibani, Abi Abdurrahman As-Sulami. Perawi beliau ada Imam Hafs bin Sulaiman Al-Bazzaz dan Syu'bah bin Ayyash. Berikutnya perlu kita ketahui biografi dari seorang perawi, yaitu Imam Syu'bah bin Ayyash bin Salim Al-Hannat Al-Nahshali Al-Kufi. Ini yang akan kita bahas. Panggilan atau kunyah beliau adalah Abu Bakar. Beliau lahir sekitar tahun 85 Hijriah dan wafat sekitar tahun 193 Hijriah. Guru-guru beliau ada Imam Asim bin Abi Najud, Atha' bin Al-Said, Salim Al-Munqiri. Beliau mengkhatamkan Al-Quran lebih dari satu kali dengan Imam Asim. Imam Syu'bah merupakan seorang imam yang alim dan agung. Seorang imam sunnah dan fuqaha. Beliau juga sangat zuhud dan wara'. Imam Syu'bah pernah berkata, "Aku belajar dari Imam Asim seperti anak kecil yang sedang belajar, sehingga guruku menemui kesulitan disebabkan karenaku. Dan aku tidak menguasai bacaan lain kecuali membaca dengan bacaan Imam Asim." Jadi Imam Syu'bah merupakan salah satu murid yang sangat cerdas, sehingga karena kecerdasannya membuat gurunya menemui kesulitan. Dalam pengabdian ilmunya, Allah anugerahkan umur yang panjang, sehingga beliau punya waktu yang panjang juga untuk mengabdikan diri dengan Al-Quran.
Pernah Imam Hafs bertanya kepada Imam Asim tentang bacaan mereka yang berbeda. Padahal Imam Hafs sama-sama belajar kepada Imam Asim. Kemudian Imam Asim menjawab bahwa bacaan yang dibaca oleh Imam Hafs seperti bacaan yang dipelajari oleh Imam Asim dari Abdurrahman As-Sulami, yang transmisi sanadnya sampai kepada Sayyidina Ali. Sedangkan Imam Asim mengajarkan kepada Syu'bah sebagaimana yang beliau pelajari dari Zir bin Hubaish dari Abdullah bin Mas'ud. Baik, sahabat Al-Quran, sekarang kita masuk pada pembahasan usul. Usul dalam ilmu qiraah memiliki makna kaidah umum bagi seseorang qari atau rawi yang berlaku dalam seluruh Al-Quran. Atau secara sederhana, usul merupakan ciri khas umum bagi setiap qari, seperti bacaan imalah dalam qiraah Hamzah dan Kisai, idgham kabir untuk riwayat As-Susi dan lain sebagainya. Jadi usul adalah ciri khas dari setiap riwayat, dan ini berlaku untuk satu riwayat itu saja. Kita lihat berikutnya farash. Farash yaitu kalimat tertentu pada surah-surah tertentu yang memiliki perbedaan bacaan antara satu qari dengan yang lain. Secara singkat, jika usul merupakan kaidah umum, maka farash adalah suatu keadaan yang berlaku pada kalimat-kalimat tertentu saja. Sebelumnya kita bahas tentang bab ta'awudz. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk membaca ta'awudz. Adapun lafaz-lafaz ta'awudz banyak perbedaan, dan yang paling umum digunakan adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berikutnya kita bahas bab basmalah. Sama halnya dengan Imam Hafs, dalam bab basmalah antara dua surah, Imam Syu'bah membaca basmalah, kecuali antara surah Al-Anfal dan At-Taubah. Berikutnya kita lihat bab basmalah antara dua surah. Ada 3 cara. Yang pertama, memutus semua bacaan. Yang kedua, memutus akhir surah, kemudian menyambung basmalah dengan awal surah. Dan yang ketiga, menyambung semua bacaan. Dalam hal ini sama dengan bacaan Hafs. Kita lihat memutus semua bacaan. Contoh, akhir surah Al-Ikhlas dengan awal surah Al-Falaq. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Semuanya diputus. Yang kedua, memutus akhir surah, kemudian menyambung basmalah dengan awal surah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan yang ketiga, menyambung semua bacaan. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan yang tidak diperbolehkan adalah menyambung basmalah dengan akhir ayat, kemudian awal surah. Contoh, walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, cara yang keempat ini tidak diperbolehkan.
Berikutnya kita lihat cara menyambung surah Al-Anfal dengan At-Taubah. Ada 3 cara. Yang pertama waqaf, yang kedua saktah tanpa basmalah, dan yang ketiga wasol tanpa basmalah. Dalam hal ini juga sama seperti bacaan Hafs. Yang berwaqaf kita lihat innallaha bikulli syai'in alim. Waqaf, ambil nafas, bara'atum minallahi wa rasulih. Itu yang pertama. Yang kedua saktah tanpa basmalah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Yang ketiga wasol tanpa basmalah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, itu ada 3 cara menyambung Al-Anfal dengan At-Taubah. Berikutnya kita masuk pada bad, mad, dan qasar. Di sini yang dibahas adalah mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, dibaca 4 harokat. Kalau dalam riwayat Hafs boleh dibaca 4 atau 5 harokat. Ketika kita mau menjamak antara bacaan Hafs dengan Syu'bah, maka kita baca 4 harokat saja. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Berikutnya mad jaiz munfasil yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang terpisah. Dalam Hafs boleh 4 atau 5, sedangkan Syu'bah 4 saja. Contoh, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, jadi ketika kita menjama antara Hafs dengan Syu'bah cukup 4 harokat saja. Nah, untuk Hafs boleh 4 atau 5, yang muqaddam 4 harokat. Berikutnya bab hamzah mufrad atau hamzah tunggal. Yang pertama, merubah wawu fathatain menjadi hamzah fathatain. Contoh, kufuan menjadi kufuan. Kufuan dalam riwayat Hafs, dalam riwayat Syu'bah kufuan. Berikutnya yang kedua, ibdal hamzah yang tertulis di atas wawu. Muqsadah dalam riwayat Hafs, dalam riwayat Syu'bah dibaca musadah. Hamzahnya diganti menjadi huruf mad, yaitu huruf wawu. Kenapa diganti menjadi wawu? Karena harokat sebelumnya yaitu dhammah, maka ditambah wawu sukun, musadah, jadi munya 2 harokat. Berikutnya yang ketiga, ibdal hamzah pertama yang tertulis di atas wawu. Al-lu'lu'a menjadi al-lulu'a. Lu'lu, hamzahnya diganti menjadi wawu sukun, jadi mad dhammah, lulu'a, al-lulu'a. Kemudian lu'lu'i menjadi al-lulu'i. Kita lihat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mengganti wawu, hamzah di atas wawu. Innaha alaihim musadah untuk Syu'bah, sedangkan untuk Hafs innaha alaihim
muqsadah. Berikutnya al-lulu'a min zahabin wa lulu'a. Untuk Hafs min zahabin wa lu'a. Jadi hamzah sukun diganti menjadi waw. Berikutnya bab idgham. Bab idgham yang kita bahas, yang pertama mengidghamkan huruf zal ke huruf ta. Akhadtum, akhadtum dibaca akhadtum. Zal sukun tidak dibaca, langsung dibaca secara kamil ke huruf ta. Ya, jadi akhadtum bukan akhadtum lagi. Jadi kalau di riwayat Hafs dibaca akhadtum, sedangkan di riwayat Syu'bah dibaca akhadtum, dibaca secara kamil. Yang kedua, pembahasan idgham yang kedua, ketika wasal nun dibaca idgham ke huruf wawu pada surah Yasin. Jadi Yasin ya, ini dibaca 2 harokat ya, imalah ye, kemudian sin 6 harokat, kemudian digunnahkan ke waw, diidghamkan yasin wal qur'anil hakim. Ya, jadi kalau riwayat Hafs namanya izhar riwayah. Nah, begitu juga dengan al-qalam, ketika wasal nun dibaca idgham ke huruf wawu, yaitu nun dibaca 6 harokat, kemudian diidghamkan ke huruf wawu. Sama nun 6, kemudian nuwa. Kita lihat contohnya. Yang pertama untuk bab idgham, zal diidghamkan ke huruf ta. Nah, ini banyak di dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya tsummat takhadtum untuk Syu'bah. Untuk Hafs tsummat takhadtum, tsummat takhadtum. Untuk Hafs, untuk Syu'bah tsummat takhadtum, langsung huruf ta. Berikutnya yang untuk izhar riwayah dalam riwayat Hafs, sedangkan untuk riwayat Syu'bah ini berlaku ketika wasal saja. Yasin wal qur'anil hakim. Berikutnya nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi di sini nun sukun pada huruf muqatta'ah sin diidghamkan ke huruf waw. Begitu juga pada huruf nun. Ya, insyaallah sejauh ini mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita masuk bab ha kinayah. Membaca sukun ha dhamir dalam lafaz yu'addi, nuwalli, wa nusli, nu'ti, yattaqi. Kalau dalam riwayat Hafs yu'addihi, nuwallihi, wa nuslihi, nu'tihi, yattaqihi. Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 145. Wa man yurid thawabad dunya nu'tih minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tih minha. Kalau dalam riwayat Hafs nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Berikutnya lafaz yu'addi. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addi
ilaik, yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik, la yu'addihi ilaik. Nah, jadi ini menjadi mad jaiz munfasil ya kalau dalam riwayat Hafs. Berikutnya nu'tih dalam surah Asy-Syura ayat 20. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Jadi dalam riwayat Hafs nu'tihi minha. Berikutnya surah An-Nisa 115. Dalam lafaz nuwallih dan wanuslih. Ya, jadi kalau dalam riwayat Syu'bah nuwallih ma tawalla wa nuslih jahannam. Dalam riwayat Hafs nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kita lihat ini pengecualian dalam surah Al-Furqan ayat 69 dan surah Al-Kahfi ayat 2. Kalau dalam riwayat Hafs wa yakhlud fihi muhana, hi-nya dibaca 2 harakat mad mubalaghah, wa yakhlud fihi muhana. Sedangkan dalam riwayat Syu'bah dibaca wa yakhludu fihi muhana, hi-nya dibaca pendek. Berikutnya dalam surah Al-Kahfi min ladnihi, ini dalam riwayat Syu'bah. Untuk surah Al-Kahfi ayat 2, guru kami berbeda cara bacanya. Ada guru kami yang membaca dengan ismam huruf dal tanpa qalqalah. Milladnihi. Ada juga guru kami membaca dengan ismam dan qalqalah. Milladnihi. Jadi monyong ismam bersamaan dengan qalqalah huruf dal. Bab berikutnya 2 hamzah dalam satu kata. Dalam hal ini Syu'bah membaca tahqiq. Ya, semua yang tertulis dibaca. Contohnya a'alidu dibaca aa ya. Jadi dibaca tahqiq, dibaca jelas dua-dua. A'anzartahum. Kalau di riwayat lain ada yang dibaca anza. Sedangkan di riwayat Syu'bah sama seperti Hafs dibaca a'anzartahum. A'inna, a'idza, a'unzila, a'unabbi'ukum. Jadi dibaca tahqiq, dibaca jelas. Untuk 2 hamzah dalam satu kata, a'jamiyyu dalam riwayat Hafs a'jamiyyu, sedangkan di riwayat Syu'bah dibaca a'jamiyyu dibaca tahqiq. Jadi a yang kedua dibaca tahqiq, dibaca a. Kemudian angkana riwayat Hafs, di riwayat Syu'bah dibaca angkana. Di riwayat Hafs dibaca amantum, sedangkan di riwayat Syu'bah dibaca aamantum. Kita lihat contoh. Di sini riwayat Syu'bah a'jamiyyu wa 'arabi, sedangkan riwayat Hafs a'jamiyyu wa 'arabi. Berikutnya surah Al-Qalam ayat 14. A'ankana dza malin wa banin, sedangkan di riwayat Hafs ankana dza malin wa banin. Berikutnya dalam surah Taha ayat 71. Qala a'amantum lah. Ini untuk riwayat Syu'bah.
Untuk riwayat Hafs, qala amantum lah. Berikutnya dua hamzah dalam dua kata. Dua hamzah dalam dua kata ini semuanya dibaca tahqiq. Ya, misalkan ada jaa ahada dibaca jaa. Semuanya dibaca dengan tahqiq atau dibaca dengan jelas. Haula'i in kuntum sama dibaca tahqiq. Begitu juga walaupun harokatnya berbeda. Harokat fathah di kalimat pertama, di kalimat kedua i ya, atau kasroh itu tetap dibaca dengan tahqiq. Jadi pada riwayat Syu'bah semua hamzah dibaca tahqiq ya, semua yang tertulis itu dibaca. Berikutnya kita masuk ke bab saktah dan idraj. Imam Syu'bah dalam bab saktah itu tidak ada hukum saktahnya. Semuanya dihukumi dengan idraj. Seperti surah Al-Kahfi ayat 1, iwajan qayyima. Ya, jadi dibaca iwajan qayyima. Kemudian marqadina hadza wa qila marraq barrina. Kita lihat dalam surah Al-Kahfi, walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Untuk riwayat Syu'bah. Sedangkan riwayat Hafs, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Riwayat Hafs ada saktahnya. Kita lihat dalam surah Yasin ayat 52, mim marqadina hadza. Jadi dibaca langsung tanpa saktah. Untuk Hafs dibaca ada saktahnya, mim marqadina hadza. Al-Qiyamah 27, wa qila marraq. Sedangkan untuk riwayat Hafs, wa qila man raq. Berikutnya Al-Mutaffifin ayat 14, kalla barrina ala qulubihim. Hafs, kalla bal rana ala qulubihim. Kenapa ada saktah dalam riwayat Hafs? Alasannya yang pertama, supaya lafaz qayyima tidak dipahami sebagai sifat dari iwaja. Kemudian saktah pada surah Yasin supaya pembaca tidak menganggap lafaz hadza wa'adar rahman sebagai ucapan musyrikin dan orang-orang kafir yang menyesal setelah dibangkitkan. Kemudian lafaz pada surah Al-Qiyamah dan surah Al-Mutaffifin agar tidak dianggap dalam satu kata. Berikutnya masuk pada bab imalah. Imalah contohnya Roma dibaca rome, a'ma dibaca a'me, suwa dibaca suwe. Kemudian harin dibaca herin. Kemudian adiraka dibaca adirika. Rona dibaca rena. Wana'a dibaca wanae. Kemudian ro'a dibaca re'e. Kita lihat, walakinnallaha rami, walakinnallaha rama. Ini untuk surah Al-Anfal ayat 17. Berikutnya Al-Isra ayat 72. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Jadi a'mi dibaca a'mi. Berikutnya dalam surah Thaha dan surah Al-Qiyamah dibaca imalah hanya ketika waqaf saja.
wala anta makanan suwe. Kemudian Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ay yutraka sude, ketika waqaf saja. Sedangkan kalau kita lanjut tetap dibaca makanan suwan qala, ya tetap dibaca suwa kalau kita wasol. Sekali lagi dibaca imalah hanya ketika waqaf saja. Dalam surah At-Taubah ayat 109 ini dibaca herin, ala syafa jurfin herin fanhara bih. Jadi jurfin herin fanhara bih. Sedangkan riwayat Hafs dibaca harin. Berikutnya ini wama adrika ma hiyah. Ini banyak ya, adraka ini banyak. Salah satunya dalam surah Al-Qari'ah ayat 10. Kemudian Mutaffifin ayat 14, kalla barrina ala qulubihim. Barrina dibaca imalah juga. Berikutnya surah Al-Isra ayat 83, wanae dibaca tetap 2 harakat, wanae bijanibi. Nah, berikutnya dalam surah Al-Anfal ayat 40, falamma ri'ehu mustaqirra. Jadi dibaca ri'ehu, dua-duanya ra dan hamzah dibaca dibaca imalah ketika setelah hamzah bukan huruf sukun. Jadi setelah, kalau di dalam ayat surah An-Naml ayat 40 ini, setelah huruf hamzah yaitu huruf ha berharokat dhammah, maka dibaca ri'ehu. Sedangkan ya untuk yang sukun kita lihat di sini contoh yang kedua di sini. Sebelumnya kita lihat contoh yang pertama, falamma janna 'alaihi al-lailu ri'e kaukaba. Dibaca ri'e, hamzahnya dibaca karena setelahnya huruf berharokat. Berikutnya kita lihat ayat 77, 77. Falamma ri'al qamara, ri'al dibaca ri'al qamara bazigha. Kenapa dibaca ri'a? Karena setelah hamzah adalah huruf sukun, jadi hamzahnya tidak diimalahkan. Berikutnya juga seperti itu, falamma ri'asyamsa bazighah. Jadi dibaca ri'asyamsa bazighah, bukan dibaca ri'asyamsa, karena setelah hamzah adalah huruf sukun. Berikutnya bab ya idhafah atau ya tambahan ya. Untuk bab ya idhafah, riwayat Syu'bah membaca sukun ya idhafah, baiti, wajhi, yadi, wa ummi, ajri, illa, ma'i, li. Kemudian membaca fathah ya idhafah, adiyadh zalimin. Kemudian ba'diyasmuh. Kita lihat ini ya idhafah, inni wajjahtu wajhi lilladzi, wajhi dibaca 2 harakat, sedangkan untuk Hafs dibaca wajhiya. Berikutnya surah Al-Mulk 28, wa man ma'i aw rahimana, sedangkan untuk Hafs dibaca wa man ma'iya aw rahimana. Kemudian Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum walidin. Kalau Hafs lakum dinukum waliyadin, waliya. Berikutnya ini ya idhafah yang dibaca fathah, qala la yanalu ahdiyadh zalimin. Nah, tadinya kalau dalam riwayat Hafs
qala la yanalu ahdidz zalimin. Nah, ini kebalikan ya dengan ayat yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya di dalam riwayat Hafs berharakat fathah, sedangkan Syu'bah membaca sukun. Nah, kalau untuk surah Al-Baqarah 124 dan surah Shad ini ayat 6, Hafs membaca sukun, sedangkan Syu'bah membaca dengan harakat fathah. Mim ba'di yasmuhu Ahmad. Untuk Hafs mim ba'di ismuhu Ahmad. Nah, jadi untuk bab ya idhofah ada banyak tempat di dalam Al-Quran. Kata-katanya ada yang 7 tadi. Kata-katanya ada yang 7 tempat ini, baiti wajhiya, baiti wajhi yadi wa ummi ajri illa ma'i li. Nah, tempatnya ada di surah Al-Mulk 28, kemudian surah Al-Maidah ayat 28, 116, surah At-Taubah 83, kemudian surah Ibrahim 23, surah Thaha 18, surah Shad 23 dan 69, surah Al-Kafirun ayat 6, Al-Baqarah 125, Al-Hajj 26, Al-Qalam 28, Al-Imran 20, Al-An'am 79, Al-Ahqaf 105, Al-Kahfi 67, 72, 75, Al-Anbiya 24, Al-Ash-Syu'ara 62 dan 118, kemudian Al-Qasas 34. Berikutnya kita masuk pembahasan ya zaidah. Ya zaidah atau ya tambahan. Ini ada 2. Yang pertama, membuang ya ketika wasal pada waqaf, membuang ya ketika wasal dan waqaf pada lafaz atanillah. Dalam riwayat Hafs ataniyallah. Kemudian membaca fathah ya zaidah ketika wasal. Ya ibadiya la khaufun. Ya ibadiya la khaufun. Jadi dibaca ya ketika wasal. Kalau sukun dibaca ya ibadi. Tetap dibaca, kalau waqaf tetap dibaca sukun. Nah, kita lihat surah An-Naml 36. Fama atanillahu khair. Itu untuk Syu'bah. Untuk Hafs, fama ataniyallahu khair. Nah, jadi untuk riwayat Hafs di atan ini, kalau kita mau berhenti di fama atan ada 2 cara. Cara yang pertama fama atani, cara yang kedua fama atan. Jadi cara pertama dibaca ni-nya 2 harakat, cara yang kedua boleh disukunkan nun-nya. Yang muqaddam adalah dengan mensukunkan ya. Fama atani, yaitu riwayat Hafs kalau kita waqaf di atan. Berikutnya surah Az-Zukhruf ayat 68. Ya, ini cara bacanya. Kalau kita waqaf tetap dibaca sukun. Ya ibadi, tetap dibaca 2 harakat. Kemudian kalau kita lanjut, ya ibadiya la khaufun alaikum. Sedangkan untuk Hafs dibaca ya ibad ketika sukun. Ya ibad. Berikutnya kalau kita wasal, ya ibadi, di-nya pendek. Ya ibadi la khaufun alaikum. Nah, itu tadi bab ya zaidah. Sekarang kita masuk ke farash. Farash berarti kalimat tertentu pada surah-surah tertentu yang memiliki perbedaan bacaan antara satu qari dengan yang lain. Secara singkatnya, usul merupakan kaidah umum yang berlaku dalam seluruh Al-Quran, maka farash adalah satu keadaan yang berlaku pada kalimat-kalimat tertentu saja.
Kita lihat kalimat farash. Yang pertama, khutuwat dibaca khutuwat. Jadi huruf ta-nya disukunkan, khutuwat. Berikutnya raufun, hadzaf wawu dibaca raufun, u-nya dibaca pendek. Berikutnya ridwan, dalam riwayat Hafs, dalam riwayat Syu'bah dibaca rudwan. Zakaria, dalam riwayat Hafs dibaca Zakaria, dalam riwayat Syu'bah. Jadi ada penambahan hamzah sehingga menjadi mad muttasil. Mubayyinat, dalam riwayat Hafs, sedangkan dalam riwayat Syu'bah dibaca mubayyanat. Kemudian wa mikala, dalam riwayat Hafs, dalam riwayat Syu'bah dibaca wa mikaila. Jadi ka-nya dibaca 4 harakat. Wa mikaila. Berikutnya mubayyinah dibaca mubayyanah, fathah ya dalam riwayat Syu'bah. Makanatikum, dalam riwayat Hafs, dalam riwayat Syu'bah dibaca makanatikum. Na-nya dibaca panjang, 2 harakat. Berikutnya kita lihat al-mayyita, dalam riwayat Hafs dibaca al-mayyita, dalam riwayat Syu'bah. Jadi huruf ya-nya tidak lagi bertasydid. Berikutnya Ba'isin, dalam riwayat Hafs, dalam riwayat Syu'bah dibaca bai'asin, bai'asin. Berikutnya bimafazatihim, dibaca bimafazatihim, za-nya dibaca 2 harakat. Buyuti, dalam riwayat Hafs, dalam riwayat Syu'bah dibaca buyuti, biyuti. Berikutnya ni'imma, dalam riwayat Hafs, dalam riwayat Syu'bah dibaca ni'amma atau ni'imma, dibaca ikhtilas. Ni'imma, cepat, ni'imma. Berikutnya ni'amma, yang muqaddam adalah membaca dengan ni'amma, ainnya disukunkan. Berikutnya wa thamuda, sedangkan dalam riwayat Hafs Syu'bah, dalam riwayat Syu'bah dibaca thamuda, da-nya dibaca pendek ya, thamudan dibaca dengan tanwin. Berikutnya wa Jibril, sedangkan dalam riwayat Syu'bah dibaca wa Jabrail. Berikutnya ladunhu, dibaca ismam dan silah sughra, ladunihi, ladunihi, ladunihi. Berikutnya ladunni, dibaca ladunni, dibaca ismam, ladunni. Itu kalimat-kalimat farash.